warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Soleha dari IAIN Jember dengan NIM T2018-1157. Pada video kali ini saya akan memaparkan sekaligus menawarkan kepada calon guru mengenai metode pembelajaran, khususnya mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saya akan menawarkan dua metode. Yang pertama yaitu metode konsep mapping atau peta konsep. Yang kedua yaitu metode information research atau mencari informasi. Mengapa saya memilih kedua metode ini? Karena kedua metode ini dapat menumbuhkan daya kekreatifan berpikir siswa dan juga dapat meningkatkan daya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, guru bukan hanya menyampaikan materi dengan ceramah, akan tetapi bisa menerapkan kedua metode. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu metode konsep mapping. Apa itu metode konsep mapping? Metode konsep mapping atau peta konsep merupakan metode yang digunakan oleh guru dengan maksud meminta siswanya untuk membuat konsep atau kata-kata kunci dari suatu pokok persoalan sebagai rumusan inti pelajaran. Konsep mapping ini juga bisa dikatakan sebagai suatu teknik yang disusun untuk menggabungkan suatu tulisan dengan grafis yang dilakukan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir otak kanan dan kiri. Dalam konsep mapping, memperlihatkan suatu konsep yang terdapat di dalam sebuah kotak atau sebuah lingkaran yang saling berhubungan antara satu sama lain, yang ditandai dengan garis panah. Konsep mapping yang baik dibuat dengan mengkombinasikan beberapa warna sehingga terkesan warna-warni dan tidak monoton sehingga mudah diingat. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk, dan sebagainya memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Pelaksanaan metode konsep mapping yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menentukan topik bahasan. Yang kedua, guru memerintahkan siswa untuk membaca buku yang berhubungan dengan topik bahasan. Yang ketiga, siswa diminta membuat rumusan kesimpulan atau dalam bentuk peta, skema, bagan yang berkaitan dengan isi bacaan. Yang terakhir, guru sebelumnya telah mempersiapkan peta konsep di rumah untuk selanjutnya dikonfirmasi hasilnya dengan buatan siswa. Berikut adalah contoh penerapan metode konsep mapping. Yang kedua yaitu metode information research. Apa itu metode information research? Metode information research atau mencari informasi merupakan metode yang digunakan oleh guru dengan maksud meminta siswanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh guru maupun siswa sendiri. Kemudian, mencari informasi tentang jawabannya lewat membaca untuk menemukan informasi yang akurat. Metode information research dirancang agar suasana pembelajaran dapat lebih menyenangkan dengan menggunakan berbagai informasi dari sumber belajar seperti buku, koran, majalah, artikel, jurnal, dan lain-lain. Dengan begitu, siswa juga akan lebih aktif. Pelaksanaan metode information research yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru membuat pertanyaan yang dapat dijawab dengan cara mencari informasi dari sumber belajar. Yang kedua, guru membagikan pertanyaan kepada siswa untuk dicari jawabannya lewat sumber belajar. Yang ketiga, sumber belajar bisa berupa buku teks, yaitu koran, majalah, televisi, radio, internet, komputer, dan lain-lain. Yang keempat, informasi yang dicari usahakan berhubungan dengan sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kelima, siswa diminta menjawab dengan cara kompetisi dan saling melengkapi. Dan yang keenam, guru memberikan respon terhadap jawaban-jawaban siswa. Berikut adalah contoh penerapan metode information research. Nah, itu tadi dua metode inovatif yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Cukup mudah bukan? Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.
Jadilah guru yang dapat mengajar dan juga mendidik. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.